Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, para peserta masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di hari ini, di pelaksanaan hari kedua, di pelaksanaan MPLS hari pertama sampai dengan hari kelima, Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam dan sehat, sehingga kita bisa sama-sama mengikuti MPLS dengan penuh keceriaan, dengan penuh kebahagiaan, dengan khidmat di tengah-tengah pandemi ini. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya, insyaallah kita termasuk bagian di dalamnya. Alhamdulillah, para anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini materinya ialah tentang ismubah dan kemuhammadiyahan. Sebelum masuk kepada penjelasan tentang ismubah dan kemuhammadiyahan, Bapak akan memperkenalkan diri secara singkat. Nama Bapak adalah Pak Arya Fariska atau biasa dipanggil Pak Arya. Bapak guru Al-Quran dan Hadis, guru tilawati, pembimbing tahfiz, dan koordinator Ismubah dan Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 2 Jakarta. Baik, langsung saja masuk ke penjelasan. Anak-anak sekalian, mohon untuk dicermati, diikuti materinya yang singkat ini. Karena ketika kita mengenal Ismubah dan Kemuhammadiyahan, maka ketika kita keluar dari SMP Muhammadiyah, kita insya Allah dengan program-program yang sudah didesain akan menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, selain juga pribadi yang berprestasi. Baik, mungkin di sini anak-anak sekalian yang SD-nya umum atau yang bukan SD Muhammadiyah, yang bukan dari SD Muhammadiyah mungkin baru mendengar apa itu Ismubah, apa itu Muhammadiyah. Mungkin Muhammadiyah sudah familiar, tapi Ismubah mungkin baru mendengar. Baik, Bapak akan jelaskan. Ismubah adalah satu-satunya ciri khas yang ada di sekolah Muhammadiyah. Jadi tidak ada Ismubah di sekolah selain Muhammadiyah, dan pasti ada Ismubah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu yang perlu kita pahami di awal. Jadi Ismubah adalah ciri khas dari sekolah-sekolah Muhammadiyah, baik dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Itu ada Ismubah. Kalau yang umum-umum ya, atau yang non Ismubah, yang non Muhammadiyah tidak ada atau tidak mengenal Ismubah. Nah, Ismubah adalah akronim ya, singkatan dari 3 kata. Isnya adalah al-Islam. Ini perlu dipahami, al-Islam. Jadi agama Islam secara keseluruhan. Mu-nya adalah Muhammadiyah. Jadi al-Islam, kemuhammadiyahan, dan ba-nya adalah bahasa Arab. Nah, jadi di sini Ismubah adalah akronim atau singkatan dari al-Islam,
kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Pada intinya, ismuba adalah kegiatan-kegiatan keagamaan baik dalam bentuk pelajaran atau program-program pendukung yang ada di sekolah Muhammadiyah, termasuk sekolah kita SMP Muhammadiyah 2 Jakarta. Tapi perlu dipahami, tadi akronimnya dihafalkan, mudah ya, Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Dan hanya ada di sekolah kita, atau program-program baik dari mata pelajaran maupun program-program pendukung. Bapak akan sebutkan 3 fungsi kenapa harus ada ismuba. Ini mohon dicatat. Yang pertama, membentuk akhlak yang karimah, membentuk akhlak yang baik. Jadi nanti ada mapel-mapel yang bersinggungan dengan keagamaan, dan ada program-program pendukung. Tujuannya adalah 1, membentuk akhlak yang karimah atau membentuk akhlakul karimah. Yang kedua, kenapa ada ismuba di sekolah kita adalah membiasakan ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah. Tadi yang pertama membentuk akhlakul karimah, yang kedua membiasakan ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Nanti ada sholat duha, ya sunnah. Nanti ada belajar Al-Quran, wajib, gitu ya. Ini nanti kegiatan-kegiatannya Masya Allah ya, Insya Allah akan bermanfaat untuk masa depan kalian. Yang ketiga, fungsi ada ismuba, menambah wawasan keagamaan kalian. Jadi yang pertama tadi membentuk akhlakul karimah, yang kedua membiasakan ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah, yang ketiga menambah wawasan keagamaan. Masya Allah. Jadi insya Allah kalian sekolah di Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 2 Jakarta, insya Allah akan lebih memahami agama dibandingkan, mohon maaf, sekolah-sekolah yang umum. Jadi insya Allah tidak salah pilih sekolah di Muhammadiyah 2 Jakarta. Selanjutnya ada beberapa mapel yang ada di ismuba yang nanti diajarkan. Yang pertama Al-Islam tadi, mapel PAI, pelajaran agama Islam. Nanti ini jadi tugas ya, sebutkan mapel-mapel ismuba di PAI. Selanjutnya yang masuk mapel adalah pelajaran tilawati. Ya. Mohon maaf Bapak urutkan biar mudah. PAI, Al-Islam. Ada mapel mata pelajaran kemuhammadiyahan. Ya nanti ada mata pelajaran kemuhammadiyahan. Kalian akan lebih mengenal jauh tentang Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah selama 3 tahun. Masya Allah. PAI, kemuhammadiyahan. Ada bahasa Arab. Nanti juga kalian akan mempelajari bahasa Arab dasar. Selanjutnya ada mapel tilawati atau tahsinul Quran, belajar huruf-huruf Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi ada 4 mapel ya. Mohon maaf, satu lagi tambahannya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi ada 5 mapel. PAI, kemuhammadiyahan, bahasa Arab, tilawati, Al-Quran dan hadis. Masya Allah, ada 5 mapel. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan pendukung di luar jam sekolah, di luar mata pelajaran. Yang pertama nanti teman-teman, anak-anakku sekalian akan melaksanakan sholat duha setiap harinya. Nah, sholat duha nanti sebelum sekolah, sebelum belajar, nanti akan ada sholat duha. Nah, mungkin anak-anak sudah merasakan ya, kemarin di absen sekalian sholat duha. Masya Allah. Selanjutnya ini yang untuk online aja yang Bapak sebutkan kegiatannya. Nanti ada hafalan sholat yang sesuai dengan hadis yang kuat atau yang sesuai dengan Muhammadiyah. Nah, gimana Pak bacaannya? Nanti akan Bapak kirimkan rekamannya melalui wali kelasnya.
ya. Jadi nanti insya Allah ada pelajaran atau ada materi program kegiatan tentang hafalan, praktek ya, praktek bacaan dan praktek gerakan sholat ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya nanti juga akan dibuka ekstrakurikuler tahfiz untuk anak-anak yang tidak terpilih masuk kelas tahfiz. Jadi nanti akan tetap difasilitasi melalui eskul tahfiz. Selanjutnya nanti juga akan ada keputrian setiap hari Jumat. Nanti akan ada keputrian dari Ismuba. Nanti yang cewek-cewek, yang cowok sholat Jumat, yang cewek-cewek nanti akan digilir kelas 7, 8, 9 akan ikut keputrian dengan guru-guru Ismuba dan guru-guru BK. Masya Allah. Jadi nanti dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang insya Allah bermanfaat untuk masa depan kalian, menanamkan karakter keagamaan sejak dini. Selanjutnya juga nanti ada karantina tahfiz, ada daurah tahfiz. Ini khusus kelas unggulan ya. Daurah tahfiz di Puncak Bogor. Ada pesantren Ramadan, ada wisuda tahfiz, ada tahfiz online dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kegiatannya sangat banyak. Nah, jadi itu tentang Ismuba. Ya, karena di sini materi judulnya Ismuba dan Kemuhammadiyahan, maka sedikit Bapak tambahan materi tentang Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Jadi tetap disimak ya. Jadi Muhammadiyah adalah gerakan dakwah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menegakkan kebaikan, menentang kemungkaran. Jadi suatu gerakan ya, perserikatan untuk menentang kejahatan ya, dan menghimpun kebaikan yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Itu definisinya ya. Nah, Bapak ulang, definisi Muhammadiyah adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dicatat, didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330. Tanggal berapa? 8 Zulhijjah 1330 atau bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi, tadi 1330 Hijriah. Dicatat, didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ya. Itu profil singkatnya. Bapak akan sebutkan kenapa sih berdiri organisasi Muhammadiyah. Nah, yang pertama, keadaan umat Islam dulu di tahun 1912 ya itu luar biasa hebohnya. Ya, ada bid'ah, ada yang nyembah pohon-pohon. Ya, ada yang percaya sama tahayul-tahayul. Ya. Selanjutnya umat Islam dulu sangat keterbelakangan ekonomi, sosial juga ya, jadi budak dan lain sebagainya. Ya, selain itu juga adanya penjajahan yang bertentangan dengan cita-cita Islam. Ya. Itu sebab. Selanjutnya ada juga yang jauh dari Al-Quran, masyarakatnya sangat jauh dari Al-Quran, persaudaraannya lemah, terpecah belah. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu mengumpulkan beberapa santri-santrinya ya, dan berdirilah organisasi Muhammadiyah untuk menghilangkan tadi sebab-sebabnya, ada yang bid'ah, tahayul, penjajahan, kondisi ekonominya, kemiskinan, ya budak,
jauh dari Al-Quran dan lain sebagainya. Itu adalah sebab dari berdirinya Muhammadiyah. Selanjutnya, Muhammadiyah memiliki 3 identitas utama. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Selanjutnya, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Jadi ini 3 identitas gerakan Muhammadiyah. Baik, itu mungkin itu saja dari Bapak materi tentang Ismuba dan kemuhammadiyahan. Insyaallah untuk melengkapi pemahaman kalian nanti akan dilengkapi tugas-tugas ya dari materi yang telah Bapak sampaikan. Barakallahu fiik, selamat bersekolah di SMP Muhammadiyah 2 Jakarta. Nikmati perjalanannya, nikmati prosesnya dengan kebahagiaan, ikuti program-program keagamaan dengan maksimal. Insya Allah kalian lulus dari SMP Muhammadiyah 2 Jakarta menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi hafiz Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.